kan geblek ini orang Islam ini kan. Sesamanya sendiri bisa begitu bunuh-bunuhan, apalagi nanti kalau kalian udah jadi khilafah. Kedua, ya, kenapa FPI itu nggak dibahas? Loh, mereka bangga kok, mereka memang mau makar kok. Sudah terbukti kok si Habib Rizik itu memang mau bikin ulah kok, bikin rusuh, mau dikuntit ditangkap mereka malah melakukan perlawanan kok. Sudah jelas terjadi tembak menembak kok. Ya kan? Ya kalau Anda mau sih ya usah kita tunggu dong. Ya kan? Beda dengan Muhammad KC, tanpa melawan, dikeroyok. Orang yang kakinya timpang, disable, ya. Makanya kita menyapa teman-teman dari seluruh dunia, apapun bahasamu, apapun warga negaramu dan bangsamu, selama Anda mengerti bahasa Indonesia dan berbahasa Indonesia, yang selalu setia dengan channel Panas Rombongan Nabi ke-26. Luar biasa, ini channel yang selalu disukai, ya, dibenci dan dicinta, ya, dan selalu dinanti-nantikan luar biasa oleh teman-teman yang ada di Mabes, yang ada di Polda. Shalom ya teman-teman di BIN, di BAIS. Shalom semuanya yang ada di Kejati dan yang ada di kemarin itu satu lagi di mana itu, satu instansi pemerintah satu lagi itu ya saya dikasih tahu. Ternyata dipantau. Terima kasih telah memantaunya dan telah mendengarkan suara kami di sini, sehingga suara ini menjadi kuat sekali dan pemerintah meresponi banyak sekali keluhan-keluhan dan cerita lenguhan masyarakat jelata yang ada di channel ini. Luar biasa. Maka itu saudara-saudara saya mengimbau teman-teman untuk nampak muka ketika berbicara supaya suaranya didengar, ya, dan tidak dianggap ada dan tiada, katanya Pak Jenderal Ponto, ya, kata Pak Laksana Monto, antara ada dan tiada. Tapi Anda semua ada. Makanya dengar. Terima kasih teman-teman di Amerika, di Australia yang selalu mendukung acara ini, yang selalu open face, ya, luar biasa. Saya sangat respect juga teman-teman di Indonesia yang selalu menampakkan mukanya. Saya appreciate semuanya. Hari ini tema kita adalah persekongkolan Napoleon, Yahya Waluni, dan Rizik Syihab di dalam Mabes Polri, disponsori oleh MUI. Teman-teman yang berdiakonia, yang menabur, ya, walaupun cuma Rp25.000 berguna, ya. Jangan berpikir itu tidak berguna, karena taburan Anda itu, ya, setiap rupiah itu sangat berguna untuk memberi makan dan untuk mensejahterakan kota, ya, dimanapun Anda tinggal. Oke, kita akan lanjut kubrak-kubrak. Ada rekening diakonia ada di sana. Saya mau tampilkan WhatsApp-nya yayasan, ya. Sebentar, ini WhatsApp yayasan. Anda jangan tanya nomor handphone saya, jangan tanya bagaimana bergabung dengan LSM. Ya, untuk LSM mungkin besok saya akan tampilkan, ya, nomor teleponnya. Ini Pak Putih sedang mengupayakan untuk LSM. Teman-teman yang tertarik dengan bergabung dengan LSM, nanti kita ada ketentuan untuk membership, ya, untuk membership, dan akan dikirim kartu membernya, ya, akan kirim kartu membernya semua. Tapi ini biarkan kita jalan dulu, ya, sambil jalan nanti kita sambil buka itu membershipnya. Cuman masalahnya kan rekeningnya harus pakai rekening LSM itu. Nah, kita belum bikin. Jadi sabar, paling mudah-mudahan pertengahan bulan Oktober itu sudah jadi LSM-nya. Jadi nanti Anda pakai membership aja, ya, dan bayar member tiap bulan. Artinya apa? Itu untuk mendukung operasional supaya orang-orang yang bekerja, ya, nanti ada adminnya, semuanya itu bisa profesional, ya. Nanti kita bisa bikin begitu, dan kita juga akan satu demi satu kita beresin. Tapi agenda utama kita adalah class action, agenda utama kita. Dan kita serius. Kemarin itu kita udah rundingan, saya udah rundingan dengan Pak Putih masalah Yusril, ya. Sebetulnya yang dimaksud Pak Putih adalah memang saat ini satu-satunya yang mampu mencari celah dari untuk judicial review yang terkenal hebat itu Pak Yusril Mahendra, ya. Dan tidak dipakai oleh orang Islam dan tidak dipakai oleh Pak Jokowi. Nah, saya nggak ngerti kenapa nggak dipakai oleh Jokowi. Nah, hari saya bilang jangan-jangan kadrun loh, makanya nggak dipakai. Jokowi nggak mungkin nggak pakai orang bagus. Dan Yusril itu orang bagus, tapi itu tadi kadrun, ya, dia banyak sekali melakukan ini juga, ya, kepada gereja juga, memojokkan orang Kristen juga. Makanya teman-teman banyak merespon negatif tentang Pak Yusril Mahendra ini, dan saya sendiri pun kurang cocok, ya, dengan
ininya beliau gitu ya, dengan sepak terjangnya beliau. Saya nggak ngerti deh, saya tidak terlalu concern di politik, ada apa dengan Pak Jokowi dengan Pak Yusril. Tetapi harusnya orang bagus kan dipakai kalau memang dia bagus. Pasti Pak Jokowi lebih paham daripada saya. Mengapa Pak Luhut nggak mau pakai Yusril? Gitu kan? Oh iya, sorry ya, thank you. Saya tuh kadang-kadang kasih kan kalau mau saya gedein aja deh. Nah, oke, volumenya saya besarin. Nah, oke, namun kita ini dulu ya, lihat persekongkolan antara Napoleon ya, Napoleon, Yahya Waloni dan Rizik di Mabes Polri yang disponsori oleh MUI. Saudara nggak aneh ya, nggak pernah ada suara ya kenapa Rizik Syihab nggak dipindah ke rutan ya, walaupun belum inkrah mereka banding, tetapi pada kenyataan itu sudah vonisnya 8 bulan, hukumannya sudah selesai, dan 4 tahun, ya. Kenapa nggak dipindah ke rutan ya? Nah, itu pertanyaannya itu kan. Nah, kenapa Napoleon ini? Sekarang sudah tersangka lagi Napoleon. Kenapa dikumpulin lagi si Napoleon, Rizik? Sekarang Yahya Waloni lagi nih, ada di Mabes nih. Nah, ya kan? Dan saya dengar MKC juga gagal dibawa ke Bali. Nah, ini saya lagi komplain Pak Saifuddin nih. Ini macam mana nih? Kenapa nggak dikawal ini? Pak MKC kenapa nggak nyampe ke Bali? Jadi rencana kan mau disidang di Bali. Jadi mau di ini lagi, mau di Jakarta lagi nih. Wah, ini saya bilang, ini Pak Saifuddin kecolongan ini Pak Saifuddin ini. Ini saya hubungi Pak Saifuddin belum bisa connect karena handphone beliau disadap kan. Saya mesti pakai nomor satunya yang jarang dipakai. Nah, ini dia ada apa ini? Ada apa ini? Jadi Pak MKC ini ini ya apa namanya dibuat sebagai sebuah komoditi untuk politik dan ajang perang dingin antara Islam dengan Kristen di Indonesia. Lucu ya, seorang MKC yang munculnya entah dari mana ujuk-ujuk nongol dipakai untuk komoditi ya. Nah, kalau saya mah simpel sekali ya. MKC itu memang masalah sepele. Orang Kristen dianiaya itu sudah biasa, ya. Orang Kristen dibunuh itu sudah biasa, Lalu orang Islamnya sekarang playing victim. Ustadz-ustadznya ditembakin sendiri sama mereka kan, dikerjain ditusuk sendiri, ditembakin sendiri. Ya, untung nggak ada yang bilang itu. Terus yang nusuk apa? Yang lucu semua polanya sama. Yang nusuk ustadz, yang mukul ustadz, yang nembakin ustadz itu semua sakit jiwa semua. Polanya sama tuh. Aneh. Terus orang Kristen kepentingannya apa coba dengan orang ustadz ini? Terus mau digiring tuh arahnya ke sana tuh, playing victim. Wah, orang Islam itu pokoknya playing victim. Kalau zaman dulu ya masih goblok ya bisa, zaman sekarang orang sudah pinter. Ya pertanyaannya terus buat apa coba? Ya playing victim, buat cari popularitas, ya kan? Buat popularitas, playing victim. Makanya orang gila supaya nggak bisa diusut, atau sengaja dibikin gila, ya kan? Kenapa bukan Joseph Paulusang yang suruh bunuh ustadz ya? Karena nggak ada di hati saya untuk ingin bunuh mereka, karena saya mengasihi mereka semua. Ya kan? Beda dengan si Habib Rizik itu. Bunuh pendeta-pendeta. Ya Allah Akbar, bunuh. Sebentar, ini Pak Jimmy Sun ini mengganggu popularitas saya ini. Saya remove dulu. Kurang populer nanti saya. Ini bersaing popularitas dengan saya cemburu nanti. Ya kan? Allah sorry Akbar. Pak Paul, sorry. enggak, sudah saya tutup, bercanda loh. Ya, kalau itu kan si Habib Rizik itu kan bunuh, ya kan, harus apa itu Agustan, bunuh si Paul, halal darahnya, Allah Akbar. Kalau saya kan nggak pernah bunuh Agustan, jangan, kasih makan, ya, kasih makan, kasihan, gitu ya saudara, jangan dibunuh, dikasih makan. Jadi saudara-saudara ada yang berbeda, ya, makanya lucu, kenapa ustadz-ustadz ini bisa ditembakin, bisa dibunuhin sendiri sama umatnya sendiri. Satu mungkin memang menyebalkan, tapi kedua playing victim itu tadi. Ada nggak orang Kristen yang pengen bunuh ustadz? Nggak ada. Karena saya pengen ustadz-ustadz itu malah bertobat kayak Yudi Mulyana. Ya, saya mau sampai mau digebukin sama Yudi Mulyana itu di pinggir jalan itu ya, gara-gara saya nginjilin dia itu. Alasan saya apa? Alasan saya ya, buat disertasi.
Enggak, waktu itu bukan iya waktu itu disertasi ya, untuk disertasi alasan iya di disertasi ya, alasannya disertasi. Tesis atau disertasi ya? Ya itulah salah satu ya. Alasan saya itu. Anjili, dibaptis juga ya kena ya. Yudi Mulyana itu. Nasibnya sekarang ya nggak tahu, mumpung terserah dia. Tugas saya kan hanya memberitakan Injil. Nah, selanjutnya kan terserah dia, ya kan. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya kan terserah Anda. Nah, jadi saudaraku, ya, ini satu tren ya, satu tren, tren penusukan ustadz, ya, tren penusukan ustadz. Ini aneh ya, penyerangan bukan penusukan ya, penyerangan, penyerangan ustadz, tren penyerangan terhadap ustadz. Ini kan aneh kan? Sebentar nih. Rentetan peristiwa. Bentar. Rentetan peristiwa penyerangan terhadap ulama. Mana nih? Bentar. Mana nih? Aneh kan? Coba aneh. Aneh sekali buat saya. Siapa yang nyuruh? Pertanyaan kan siapa yang nyuruh kan? Apakah orang Kristen? Ya tidak mungkin, nggak ada ceritanya. Nah ini kemarin saya melihat di YouTube ya, siapa itu mau digiring ya, mau digiring ke sana, mau digiring ke, bentar, tadi ini saya ambilkan ya supaya langsung to the point. Oke, ini ya. Mana tadi? Tren. Saya share screen. Bisa nggak nih? Oh, bisa nih. Ya, saya share screen ya, lihat ya. Lihat nih, rentetan peristiwa penyerangan terhadap ustadz dan ulama. Ya, ini yang difoto ini siapa nih? Syekh Ali Jaber. Kalau nggak salah udah mati ya, kena corona ya. Sebentar ya. Syekh Ali Jaber. Mana nih Syekh Ali Jaber? Kalau nggak salah kena corona ya Syekh Ali Jaber ini ya. Coba saya cek dulu. Aduh, kok malah ini stuck. Sebentar. Bentar, malah handphonenya hang. Handphonenya hang ini. Wah, ini kalau orang Islam bilang ini pasti dianu nih, serobot ini. Enggak ya. Syekh Ali Jaber ini meninggal nggak nih? Oh iya meninggal benar ya, 14 Januari ya. Meninggal ini. Syekh Ali Jaber meninggal karena corona kalau nggak salah ini. Syekh Ali Jaber itu meninggal akhirnya ya. Jadi ditusuk akhirnya mati juga. Makanya jangan playing victim lo. Pura-pura kualat lo, mati beneran lo. Ya bener kena corona itu ya, kena corona. Nah, Syekh Ali Jaber mendapat perawatan setelah ditusuk. Ya. Ini Syekh Ali Jaber satu ya kan. Penusukan terhadap Syekh Ali Jaber menambah daftar penyerangan yang menyasar para pemuka agama, baik itu ustadz, imam masjid hingga ulama. Ya, setidaknya ada 5 ya. Sejak 2018 ada 5 aksi penyerangan terhadap pemuka agama yang cukup mendapat sorotan. Imam Masjid Atuko, Kecamatan Kangkung, Kendal, Jawa Tengah, Haji Ahmad Sainuri menjadi korban penganiayaan. Cengeng ya. Peristiwa ini terjadi saat Zainuri bersama menantunya hendak keluar dari rumah mengeluarkan mobil dari garasi. Saat itu pelaku bernama Suyatno sedang mengamen menyerang menantu Zainuri. Saat berusaha membantu, Zainuri justru ikut jadi sasaran sih. Dia diserang hingga luka. Jadi yang diserang itu menantunya. Yang diserang menantunya, lalu si Zainurinya yang ikut jadi korban begitu. Polisi kemudian menyelidiki peristiwa tersebut, hasilnya disimpulkan bahwa tindakan pelaku kriminal murni lantaran diduga ingin mengambil tas milik korban, ya kan?
Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa? Karena dia nggak mau sedekah, sehingga ya umatnya pun jengkel. Makanya pendeta-pendeta rajin bersedekah, supaya umatmu jangan jengkel ya. Rajin bersedekah, supaya umatmu jangan jengkel. Pendetanya tambah kaya, umatnya miskin itu bikin jengkel loh, ya. Pendeta tambah kaya, umatnya tambah miskin itu bikin jengkel. Ya, kemudian juga ustadz-ustadz. Saya ingat sekali waktu saya kuliah kerja nyata KKN ya. Dulu saya KKN-nya di Klaten ya. Ada seorang ulama Islam ya, orang Islam itu kita ngobrol-ngobrol. Dia bagus ngomongnya ya. Pagar tembok itu, pagar batok itu lebih tinggi dan lebih tebal daripada pagar tembok. Tentu saya masih ingat, sebab itu ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dengan apa? Yaitu kita dengan memberi selalu. Mau di orang makan. Banyak orang-orang yang dikasih makan itu ya, orang-orang yang dikasih makan. Saya selalu dari zaman orang tua saya sampai saya, kita lagi miskin pun kita masih bisa berbagi sama orang lain ya. Itu kebiasaan. Sampai saya kuliah, sampai saya hari ini pun kita terbiasa berbagi dengan orang lain. Ya, waktu saya di Palembang, saya pernah di Palembang dulu ya, jadi kepala cabang di sebuah perkebunan besar. Kantor saya itu didatengin preman. Nah, saya kan semua orang kan tak terima aja. Saya kan orangnya nggak suka intrik ya, jadi terima masuk aja. Tiba-tiba orang ini angkat parang, mau nyerang saya. Nah, di sebelah saya ini ada security kita. Security-nya bekas preman juga. Saya baik sekali sama security ini ya. Nah, jadi kalau security, kalau saya punya beli makanan, ingat, wah, tak belikan buat security ini. Nah, security ini contohnya orang dulu itu bekas residivis ya. Bekas residivis, residivis bukan bekas ya namanya ya. Seorang residivis, tapi security ini merasa ditolong lah gara-gara saya kasih gaji dia. Kalau perusahaan-perusahaan lain kasihnya seenaknya dewe, saya selalu kasih minimum UMR. Semua karyawan di kantor saya tidak ada yang di bawah UMR. Saya selalu bilang sama atasan saya, jangan pernah gaji melawan pemerintah, supaya kalau ada apa-apa kita tarung, kita fight. Karena anak buah saya 500 ya waktu itu ya. 500 orang anak buah saya waktu itu di perkebunan gede ya, cukup gede. Jadi waktu orang ini kan sering saya kasih makan, saya kasih perhatian, kadang-kadang saya bilang, nih, kau mau jaga malam berapa orang? 2 orang. Dalam hati ini tempat berbahaya gitu kan, di kantor kami kan. Saya kirimin uang. Ini beli rokok sama beli makan, beli kopi. Karena dari kantor kan terbatas sekali. Nah, saya nggak mau orang ini tidur, karena kami sering kecurian. Setelah saya pegang, nggak pernah kecurian. Karena mereka selalu jaga malam. Kenapa jaga malam? Karena saya selalu keluar uang ekstra. Buat mereka beli kopi, beli rokok. Ya, Pak, bos, beli gitar bolong bos, sama kencingan. Buat kita malam-malam kita ini bos, supaya kita jangan tidur bos. Oke, beli gitar, beli radio, belikan radio. Wah, sejak itu nggak pernah kecurian kantor kami itu. Sama sekali, bayang di Palembang itu zaman itu ya. Zamannya maling rampok merajalela. Tapi kantor kami nggak pernah kebobolan. Pagar batok itu lebih tebal dari pagar tembok. Sedekah. Makanya kalau orang tadi tusukan nyuri tas itu aneh. Saya nggak pernah tuh dirampok di pinggir jalan, dicuri di pinggir jalan. Rumah saya, selama saya jadi misionari di Indonesia, rumah saya di kampung, ya, rumah saya itu nggak pernah saya kunci. Serius. Sampai seorang hamba Tuhan itu yang biasa tidur di rumah saya, hamba Tuhan besar yang terkenal itu ya, kalau saya sebut Anda tahu lah. Gila lu, Paul. Aman sih aman, tapi kan lu mesti ngajarin anak lu bagaimana menjadi secure. Nggak apa-apa, Bang. Ini mah aman-aman aja. Ya mereka yang jaga kita, anak-anak itu coba tuh pagi-pagi mereka udah ribut di bawah, anak-anak itu main di bawah. Rumah saya rumah panggung gitu ya. Anak-anak itu main di bawah, saya di atas. Pagi-pagi mereka sudah main. Jam 8 malam mereka baru pulang ke rumahnya. Saya bilang, gimana mereka mau jahat sama saya? Begitu jam 8 malam, saya datang, siapa yang belum makan? Langsung saya tanyain, siapa yang belum makan? Makan dulu. Makan di rumah kita, anak-anak ini. Jadi orang tuanya gimana mau jahatin sama kita? Mau jahat pun anak-anaknya laporan, orang itu jahat loh om, hati-hati loh om. Ini kemarin katanya om, ini katanya Cina, begini Kristen. Iya loh, saya kan nggak pernah Kristenin kamu. Kamu kan tetap ngaji, malah saya suruh pulang. Pulang sholat nanti kesini lagi. Malah saya suruh kamu sholat dulu sebelum ini, nanti kamu datang lagi. Siapa yang mau ngaji? Gitu kan, boleh sana. Jadi anak-anak tetangga-tetangga ini baik sama kita. Oh, Pak RT-nya dulu datengin kita Satpol PP sama polisi ya. Datengin polisi, kalau kita lagi bangun rumah itu didatengin. Sama saya Pak RT-nya langsung saya kasih ini pompa, daerah itu kurangan air. Saya datang sama Pak RT,
Saya punya pompa 2, yang besar tak pakai saya di sumur saya, yang kecil Pak RT pakai ya, bikin sumur sendiri di sana buat kasih orang desa. Wah, kamsia itu Pak RT-nya itu. Wah, sejak itu sama saya Pak RT-nya hopeng sama saya. Padahal kadrun Pak RT-nya. Itu tadi. Ya, kebaikan itu. Nggak ada orang nggak kenal bahasa kasih itu nggak ada. Ya, nggak ada. Apalagi yang saya kasih itu tepat yang mereka butuhkan. Pompa. Pompa untuk satu RT itu saya kasih pompa. Ya, berapa PK gede ya, cukup gede. Biasanya gede banget, punya dia gede gitu. Karena pompa yang lain kecil-kecil, mereka kadang-kadang nimba. Kalau gali sumur tuh kadang-kadang sampai 50 meter baru dapat air tuh di situ tuh. Wah, kita kasih pompa seneng. Nah, itu tadi. Jadi kalau Anda nggak pernah, itu tadi ya, berdiakonia itu ya, pagar batok itu dari orang ulama Islam itu ngajari filosofi ini ke saya. Tapi itu semua ajaran Tuhan Yesus ya. Kasih mereka makan. Ya kan? Berilah makan bila seturumu lapar. Dan rumah saya aman, nggak pernah diganggu. Rumah saya nggak pernah dikunci. Naruh motor, naruh apa saya semua taruh di bawah semua. Saya di rumah panggung ya, nggak pernah diganggu. Itu dari saya di Palembang ya, mobil saya itu taruh di luar, orang-orang saya jalan di Palembang sendirian zaman itu ya. Orang Tionghoa itu kalau jam 8 malam udah nggak ada yang berani jalan sendirian. Saya mah sampai jam 12 malam ada di Bom Baru, masih nungguin kapal itu saya tuh. Tenang aja saya. Nah, tuh naik ke kapal, saya turun lagi. Tenang aja. Wah, berani lu, bukan masalah berani. Orang zaman itu bukan masalah berani, karena saya kenal semua. Ya, hampir tidak ada orang yang marah sama saya di zaman itu. Kenapa? Semua orang begitu ini Pak minta kerjaan. Saya butuh karyawan banyak, 500 saja masih kurang. Ya kan? Butuh orang kerja langsung, butuh berapa kerja. Pokoknya saya suruh orang screening. Oh, ini bekas pembunuhan Pak, udah berapa tahun keluar, baru keluar kemarin. Waduh, kamu tanggung jawab ya. Iya, residivis buat pembunuh, bekas apa, terima semua. Pokoknya dia kerja. Dan kita kasih UMR. Wah, seneng mereka. Zaman itu Palembang susah sekali ya. Sekarang mah bagus ya Palembang ya, udah kayak Jakarta, udah keren Palembang itu, cantik. Dulu mah hancur-hancuran di Palembang itu. Zaman saya dulu tuh ngeri. Listriknya itu sehari nyala, sehari mati. Wah, sekarang mah Palembang bagus ya. Dulu zaman saya di Palembang sehari nyala, sehari mati. Bayangin, kita punya AC juga percuma. Saya punya AC ya, jam 8 udah mati, sampai jam 2 pagi baru nyala. Ya, jamnya kita lagi tidur kan, jamnya lagi mau pules. Nah, itu dia, pagar batok itu lebih tebal dan lebih tinggi dari pagar tembok. Makanya gereja, ayo berdiakonia. Supaya Anda nggak perlu khawatir lagi, pintu gerejamu nggak usah ditutup. Orang malam-malam datang ke gereja mau berdoa, pasti berdoa. Itu ya. Masih di bulan yang sama, Ustadz Abdul Rahman ditusuk pelaku berinisial SM, alias korban ditusuk saat menjadi imam. Ya kan? Polisi lantas melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Sebab berdasarkan keterangan warga setempat. Tadi ini yang pertama, tadi ini kedua nih. Warga pelaku kerap berperilaku aneh. April 2018, Imam Masjid Sidoarjo, Jawa Timur, Tayudin dianiaya saat sedang mengimani salat maghrib. Pada rakaat 2 rakaat, ini lagi ngantuk-ngantuknya itu 2 rakaat itu. Tiba-tiba datang pelaku yang diketahui bernama Muhammad Rudianto menerobos barisan jemaah atau saf salat. Pelaku langsung memukul bagian belakang korban dengan menggunakan benda tutul. Ya, akibat pengiran Tajudin mengalami luka memar di bagian belakang. Dari hasil penyelidikan polisi diketahui pelaku mengalami depresi atau stres sehingga bertindak agresif terhadap orang sekitarnya. Peristiwa penyerangan kembali 2020 Juli lalu Imam Masjid Al-Falah, Pekanbaru, Yazid Umar Nasution ditusuk oleh pelaku IM dengan pisau setelah memimpin salat. Wah, ini setannya rupanya ya. Habis salat ini, habis jadi imam, setannya pada ngamuk mungkin kali ya. Ini kurang sakti nih ustadznya nih. Dari informasi yang dihimpun pelaku diketahui kerap berkonsultasi dengan korban. Pelaku diduga kecewa terhadap hasil konseling itu. Wah, ngeri amat. Wah, ini pendeta-pendeta hati-hati nih kalau habis konseling nih. Ya, habis konseling, Pak Pendeta saya mau kawin lagi Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang, oh jangan. Oh, hati-hati nanti ditusuk loh. Oh, saya mau kawin kok enggak boleh. Oh, jangan. Oh, ditusuk nanti itu, hati-hati. Ya, ini soal ini imam masjid mungkin beda kali di gereja sama di masjid ya. Ya, mudah-mudahan berbeda. Peristiwa itu polisi menetapkan IM sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. 11 September, wah banyak lagi tuh ya.
Seorang imam masjid bernama Muhammad Arif dibacok. Ini yang keberapa tadi? Kelima ini. Korban sempat menjalani perawatan rumah sakit umum Ustadz Muhammad, namun akhirnya meninggal dunia. Kasihan ya. Pelaku bernama Meyudin, diketahui pengurus masjid. Pengurus masjid tuh, wah, tiap hari di masjid nggak tambah bener, tambah kesetanan nih. Makanya lu jangan sering-sering di masjid tuh, tambah edan lu. Motif pelaku nekat melakukan aksinya diduga lantaran tersinggung saat korban meminta untuk menyerahkan kunci kotak amal masjid. Waduh, nah, ini dia singgung. Waduh, ini sebentar ini. Ini Pak Jimisu, nanti kalau saya tanyain nomor rekening ntar marah lagi nih. Pak Pendeta Jimisu jangan marah kalau saya minta nomor rekening yayasan lo ya. Rajar Syekh Ali Jaber menjadi korban penusukan. Sadang itu berapa tuh ya? Banyak tuh ya. Aduh, nggak tahu berapa dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? Wah banyak tuh ya, 6 tuh. Wah, ngeri loh 6 loh. Wah serem. Berakhir Ali Jaber itu ya. Pelakunya itu apa? Gangguan jiwa juga. Ya, pelakunya Ali Jaber juga gangguan jiwa. Nah itu kenapa itu? Pertanyaannya. Saya nggak ngerti. Ya, ada sedangkan cek kenapa orang ditambah edan ya ke masjid. Tapi kalau di gereja yang nusuk jemaatnya sendiri semua itu ya, umatnya sendiri. Kalau di gereja yang bubarin selalu FPI. Berarti FPI sama dengan orang-orang ini ya, gebleknya ya, sakit jiwa ya. Jangan-jangan tuh. Atau itu tadi yang ngebom. Tapi nggak ada yang ngebom gereja terus sakit jiwa gitu, nggak ada ya. Dinyatakan sakit jiwa belum ada ya. Aduh luar biasa. Ini ada yang bilang nih, waduh terima kasih ya. Anda luar biasa, Nabi ke-26, Nabi yang mulia, Nabi yang bisa baca dan tidak cabul. Dasar loh. Ini lu cari selamat kan, biar nggak gua kutuk jadi kodok dalam tempurung kan. Aduh, luar biasa. Ini ada lagi nih sekarang. 6 nyawa dibunuh dengan alasan dan bukti ecek-ecek. Enggak ya, ini FPI ini jelas mau makar. Ya, mau subversif si Habib Rizik. Ya, makanya waktu dikuntit kan sudah jelas kan. Ya kan, teriak-teriak hukum. Ya bukan teriakan kita melindungi minoritas, nggak ada urusannya dengan anggota FPI dibunuh, jelas makar. Orang tuanya sudah bangga kok. Ya kan, itu ya. Oke, jadi lucu sekali. Orang-orang Islam minta ini diteriakin. Sementara gereja dibakar, nggak ada orang Islam demo. Ya, Ahmadiyah kemarin dibakar, nggak ada orang Islam demo. Ya kan? Kan pertanyaan begitu kan? Kalian ribut 6 anggota FPI, terus kemarin si YouTube ada ribut ini penusukan anggota, penusukan imam-imam ini. Ya nusuk umatnya sendiri, masa saya suruh demo? Geblek apa kamu? Ini kok bacain makanya nih. Kenapa saya nggak mau cerita ini? Nah itu. Tapi kalau pertanyaan kan aneh, kalau seorang MKC itu digebukin kasih tai, nah ini kan aneh pertanyaannya. Mengapa? Kemarin kan, makanya saya tanya sama Pak Jenderal kan, kan goblok. Kan goblok sekali seorang jenderal mempertaruhkan. Nah, makanya Anda jangan dengarkan Rudi Yohanes, ya. Bodoh Anda kalau dengarkan Rudi Yohanes. Dengan logika yang dipotong-potong, nggak paham dia. Dia nggak paham masalah secara menyeluruh. Dia potong-potong untuk menyesatkan Anda. Makanya dengar statementnya Pak Jenderal Tobing yang lengkap. Gitu ya. Jadi Rudi Yohanes ini sudah menjadi kadrun. Kalau baca berita itu dipotong-potong sengaja buat nyerang orang. Itu. Jadi hati-hati. Sampai saya bilang itu Yudas tadi ya, bangga menjadi Yudas. Ya jadilah sesuai dengan imanmu kan. Nah, tetapi kalau baca sesuatu itu yang lengkap ya. Baca berita, melihat sebuah kondisi. Kayak tadi, kenapa ustadz-ustadz ini nggak pernah saya bahas? Yang nyerang jemaatnya sendiri, umatnya sendiri yang nyerang, kenapa saya bahas? Ya kan? Kalau Ahmadiyah, kita bahas. Kenapa dibubarin? Kenapa masjidnya dibakar? Kan geblek ini orang Islam ini kan. Sesamanya sendiri bisa begitu, bunuh-bunuhan. Apalagi nanti kalau kalian udah jadi khilafah. Kedua, ya kenapa FPI itu nggak dibahas? Loh, mereka bangga kok. Mereka memang mau makar kok. Sudah terbukti kok si Habib Rizik itu memang mau bikin ulah kok, bikin rusuh, yang mau dikuntit ditangkap mereka malah melakukan perlawanan kok.
Sudah jelas terjadi tembak menembak kok. Ya kan? Ya, kalau Anda mau sih ya usah kita tunggu dong. Ya kan? Beda dengan Muhammad KC, tanpa melawan, dikeroyok. Orang yang kakinya timpang, disable, ya itu kalau di Jerman, ya disable itu ada parkir khusus disable. Orang yang pincang itu punya parkir khusus di depan langsung, private, VVIP. Anda mau orang punya duit kayak apapun, nggak boleh parkir di depan situ langsung. Itu yang boleh parkir di situ hanya orang-orang disable, yang khusus langsung di depan pintu mall dan di tempat yang enak, yang mudah aksesnya. Anda mau punya uang, Anda mau perdana menteri sekalipun nggak boleh di situ. Mau Angela Merkel pun nggak boleh parkir di situ. Nggak boleh aja, pokoknya nggak mau tahu. Ini Muhammad KC digebukin sama orang gede-gede gagah perkasa, panglima, yang satu panglima, yang satunya panglima, yang satunya ini pangrok, kan jenderal pangrok gitu kan, yang satunya jenderal polisi, satunya jenderal kancil, ya kan dikeroyok, yang tiga nggak disebutkan identitasnya ya, nggak ngerti siapa ada, itu biasalah jual beli gitu tuh, biasalah jual beli informasi gitulah, ya kan. Nah makanya saudara melihat itu harus holistik, yang luas. Itulah sebabnya kasus MKC saya nggak komentar, lihat. Yang paling terakhir komentar MKC itu saya. Tapi informasi dari saya semua akurat semua. Ya kan? Saya paling terakhir cerita komentar semua. Kenapa nggak cerita MKC? Saya paling terakhir. Kenapa? Karena saya nggak lihat, nggak semudah itu. Saya diam. Begitu saya punya informasi akurat. Dan saya tahu yang saya lakukan. Saya teriak keras-keras. Gitu. Karena saya Nabi ke-26, nggak boleh salah. Gitu ya. Oke, sebentar. Nanti kita bahas ya persekongkolan seperti apa ya Pak. Ini ya Napoleon, Yahya Waloni dan si Rizik Sihab dulu. Oke, kita lanjut dulu dari rakyat jelata biar ini dulu ya, biar mendesah-desah, menggelinjang-gelinjang dulu.